Happy Sunday. Senang beribadah dengan saudara hari ini. Baik saudara yang mengikuti hadir di tempat ini atau yang mengikuti secara live streaming. Minggu ini kita akan bersama-sama membaca katekismus reformasi di pertanyaan yang ke-29. Seperti biasanya, saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan bersama-sama membaca jawaban dan ayatnya. Pertanyaan 29, mengapa Tuhan menyebut orang percaya sebagai orang kudus di dalam Alkitab? Allah memandang semua orang percaya sebagai orang-orang kudus karena mereka yang ada di dalam Kristus telah dikuduskan dari segala dosa mereka dan mengenakan kebenarannya melalui persatuan mereka dengan Kristus yang mati menggantikan mereka dan bangkit kembali. 1 Korintus 1 ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara, para penulis Perjanjian Baru sering menyebut orang percaya itu sebagai orang-orang kudus di dalam Kristus. Lalu apa artinya menjadi orang kudus di dalam Kristus? Yang pertama, sebagai orang-orang kudus, status kita itu tidak terlepas dari frase di dalam Kristus. Ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, maka Allah menjadikan kita itu benar dan kudus di dalam Dia. Identitas kita itu berubah dari berada di dalam Adam menjadi berada di dalam Kristus. Kita yang tadinya mati di dalam persekutuan dengan Adam, kini kita dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi di dalam Kristus kita menemukan identitas dan status yang baru. Kita tidak lagi berdiri sendirian di hadapan Allah. Kita berdiri dengan mengenakan Kristus dan tersembunyi di dalam Dia. Saudara, inilah yang disebut pengudusan secara posisi, yang kita terima murni benar-benar oleh karena anugerah Tuhan. Kita tidak melakukan apapun. Kristus yang membayar lunas bagi kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia membayar lunas semua hutang dosa kita, baik dosa kita di masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang. Semuanya itu sudah lunas dibayar. Oleh sebab itu, kita disebut sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan. Saudara, yang kedua, kita juga disebut sebagai orang kudus berbicara tentang progres, yaitu kita setelah dikuduskan secara posisi di dalam Kristus, maka kita akan terus-menerus dikuduskan. Dan fakta bahwa kita terus-menerus dikuduskan itu merupakan wujud atau bukti bahwa kita ini telah lebih dahulu dikuduskan. Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose 3:10 bahwa kita semua yang ada di dalam Kristus, kita itu telah mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Paulus juga berbicara bagaimana kita dari hari ke hari dibawa kepada kesempurnaan dan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Dengan kata lain, kita akan terus-menerus dikuduskan. Saudara-saudara, tetapi sekalipun kita sudah menjalani kekudusan yang progresif ini, kita masih kurang dari tuntutan Allah. Tetapi jangan khawatir, karena pada akhirnya ada anugerah Allah yang menunggu kita. Karena kekudusan yang sempurna akan diberikan kepada kita, sehingga kita layak berjumpa dengan Tuhan di dalam kesempurnaan kesuciannya. Di dalam Wahyu 21 kita dapat melihat bahwa di langit dan bumi yang baru ini kita akan menikmati keindahan Allah Tritunggal. Tidak akan ada lagi dosa dan kejahatan. Semua orang percaya akan dikuduskan secara sempurna. Saudara, sebab itu sebagai orang yang percaya, yang sudah dipanggil menjadi orang-orang kudus,
biarlah kita menghidupi panggilan itu, sehingga kita tidak menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama bertobat. Karena seringkali kita berusaha untuk mendapatkan kekudusan dengan kekuatan kita sendiri. Sesungguhnya kekudusan itu adalah anugerah Allah. Dan seringkali kita juga lupa akan identitas kita sebagai orang-orang kudus dan menyia-nyiakan anugerah Allah itu di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita berdoa dan bertobat bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon ampun karena seringkali kami berusaha mengejar kekudusan itu dengan performa, dengan kekuatan kami sendiri. Kami lupa bahwa semuanya itu sebenarnya adalah oleh karena karya anugerah-Mu. Dan Roh Kudus-Mu itu yang akan terus memampukan kami, yang menguduskan kami terus-menerus, sampai pada akhirnya kelak kami akan menerima kekudusan yang sempurna. Tuhan, mampukan kami juga supaya kami dapat menghidupi identitas yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga hidup kami ini dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.